Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ma'am Vega and all of my friends. I'm Fauzia Nurmasari. Today I will answer the question and answers in the middle test of instructional design. Let's go to the next slide. There are 5 questions here, and for the first question is pentingnya merancang perangkat perencanaan sebelum kegiatan belajar mengajar. And the second is hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran dalam RPP. And the third is apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi dan teknik pembelajaran dalam langkah-langkah pembelajaran. And the next question is manfaat dari buku ajar dan LKPD dalam aktivitas pembelajaran. And the last is the tips untuk mengembangkan LKPD yang baik. And the next slide is the answer of the question number 1, yaitu pentingnya merancang perangkat perencanaan sebelum kegiatan belajar mengajar. For the first is untuk membantu guru dalam menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian menyusun jadwal, menyusun materi yang akan disampaikan, menyusun tentang apa saja media dan alat yang akan digunakan, dan menyusun referensi yang akan dipakai agar pembelajaran berlangsung secara sistematis. And the second point is untuk mempermudah analisis keberhasilan belajar siswa. And the last is untuk mengevaluasi pembelajaran. Let's go into the next slide. I will answer the question number 2, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran dalam RPP. There are 3 points. For the first is tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. And the second point is tujuan pembelajaran harus menggunakan KKO atau kata kerja operasional terbaru, atau biasa kita kenal dengan Taxonomy Bloom yang edisi revisi. And the last is tujuan pembelajaran harus runtut. Yang dimaksud runtut yaitu ketika dalam pemilihan kata di tabel KKO ini tadi harus urut dari C1 ke C2 dan C3 dan seterusnya. Jika dimulai dari C2 kemudian C1 itu merupakan tujuan pembelajaran yang kurang tepat, sehingga kita harus step by step dari C1 ke C2 dan seterusnya. Okay, in the next slide is the answer about apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi dan teknik pembelajaran dalam langkah-langkah pembelajaran. There are 4 points here. For the first is karakter materi pembelajaran. Dengan mengerti karakter dari materi pembelajaran, guru dapat memilih materi apa yang sesuai dengan siswanya, kemampuan siswanya. Sedangkan and the second point is ketersediaan sarana belajar. Dengan adanya sarana belajar yang memadai akan memungkinkan guru untuk memakai sarana tersebut sebagai alat menyampaikan ilmu kepada siswa. And the third point is kemampuan dasar siswa, yaitu berkaitan dengan poin pertama, yaitu karakter materi. Dengan mengerti kemampuan dasar siswa, kita dapat memilihkan materi mana yang terbaik untuk mereka sesuai dengan kemampuan mereka, agar tidak membebani siswa.
And the last point is alokasi waktu pembelajaran. Dengan mengerti waktu yang cocok untuk siswa, yaitu tidak terlalu lama dan yang sesuai dengan siswa, diperlukan guru perlu untuk mengetahui atau menyusun alokasi waktu sebaik mungkin. Okay, and the next slide is the answer of the first question, yaitu manfaat dari buku ajar dan LKPD dalam aktivitas pembelajaran. For the first point, yaitu sebagai pedoman guru dan siswa. Kita mengerti seperti pengalaman yang kita alami, buku ajar merupakan buku pegangan kita untuk memulai suatu pelajaran, sehingga buku ajar sangatlah penting. And the second point is sebagai alat untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Dengan buku ajar tersebut, guru dapat mempermudah guru untuk mengevaluasi peserta didik dan mengetahui apakah peserta didik dapat memahami materi dengan baik atau belum. And the last point is sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas. Ini adalah manfaat dari LKPD, yaitu yang seperti kita ketahui, LKPD adalah rangkuman dari materi dan terdapat banyak latihan soal di sana sehingga bermanfaat bagi siswa untuk selalu berlatih untuk meraih tujuan yang diinginkan. Okay, and the next slide. This is the last question, yaitu tips mengembangkan LKPD yang baik. Yaitu the first point is menyusun LKPD sesuai kriteria penulisan dan memiliki struktur yang sesuai. Kriteria penulisan yaitu kesesuaian dengan isi, kemudian membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, kemudian bahan ajar atau buku ajar logis dan sistematis, kemudian bahan ajar sesuai dengan kemampuan peserta didik seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, dan yang terakhir yaitu bahan ajar dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Sedangkan struktur yang sesuai yaitu struktur LKPD yang sistematis. Yang pertama, satuan pendidikan, mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, materi, kompetensi dasar, tujuan. Kemudian jika diperlukan ada alat bahan, prosedur kerja, tabel data, dan bahan diskusi. The second point is menyusun soal sesuai dengan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. And the third point is memberi perintah soal yang jelas atau tidak ambigu. Karena sering di sini jika seorang guru tidak jelas dalam membuat soal atau kata-kata yang tidak jelas akan membuat peserta didik kebingungan. And the last is memberi variasi dalam soal, yaitu dalam bentuk pilihan ganda maupun esai atau isian. Baiklah, and then this is the end of my question and answer session. Thank you for your attention. Sorry if there are many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.